kasus dugaan korupsi, publik masih meyakini bahwa ada unsur politis dalam penetapan tersebut. Lebih-lebih Kejaksaan Agung sendiri menyebut belum ditemukan aliran dana kepada Tom Lembong. Kredibilitas Kejaksaan Agung sedang dipertaruhkan. Lalu apa yang harus dilakukan? Inilah Top Review. Uang dari impor gula itu ternyata masuknya memang ke rekening Kaisang Pangarep secara pribadi. Setelah ditelusuri oleh Kejagung dan Kejaksaan, tidak ada aliran dana yang masuk ke pihak Tom Lembong. Oleh karena itu, saat ini masih kacau dalam pengadilan. Biar lebih jelasnya lagi, kita simak pernyataan-pernyataan pakar hukum berikut ini. Bekas pejabat publik gitu ya, karena kebijakannya kemudian dia dikriminalkan, pidanakan. Kecuali, ada kecualinya memang. Kecuali bisa dibuktikan bahwa dari kebijakannya itu dia mendapatkan sesuatu, ya, mendapatkan uang umpamanya atau materi yang lain gitu, ya. Nah itu kan jelas, itu artinya kebijakan itu didasari pada motif yang lain gitu, ya, motif ekonomi, motif untuk mencari uang dan sebagainya. Tapi kalau kebijakan itu tidak dalam keadaan darurat, terus dia lompat pagar bahwa beliau tidak melakukan darurat, tentu menjadi pertanyaan. Kenapa harus dilakukan ke PT A, ke PT B? Sekalipun dia dalam tidak dapat keuntungan, tapi dalam pasal 2 maupun pasal 3 itu tadi, apakah dari kewenangan dia, fungsi jabatan, sarana ia sebagai menteri pada waktu menguntungkan orang lain atau badan hukum yang lain? Mungkin titik singgung kejaksaan mengambil ada tindakan-tindakan sarana-sarana kebijakan ini menguntungkan orang lain. Unsur yang paling vital ya di dalam pasal 2 itu adalah unsur melawan hukum ya. Nah, di situ memang harus benar-benar ada perbuatan yang konkret, nyata, dan tindakan yang kita katakan sebagai mens rea ya, niat jahat yang kemudian diaplikasikan dalam suatu perbuatan. Kalau misalnya itu tidak terpenuhi, maka akan sulit sekali, termasuk juga unsur yang berikutnya, yaitu memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun suatu korporasi. Jadi disinilah nanti pertarungan yang akan menurut saya sangat menarik ya, karena memang ketika kemudian dikatakan sampai saat ini belum ada aliran uang ke Tom Lembong gitu ya, entah itu berupa gratifikasi, berupa penyuapan, tentu ini yang harus diperkuat oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung sendiri menyatakan bahwa belum ditemukan aliran dana ke Tom Lembong. Namun Kejaksaan Agung menyatakan tidak harus ada aliran dana ke Tom Lembong untuk menetapkannya sebagai tersangka. Dan mengenai aliran dana itu akan didalami juga, ya, apakah karena kalau kita lihat kan tersangka sebagai regulator ya bersama dengan dari PPI dan perusahaan-perusahaan itu. Nah, apakah ada misalnya di situ unsur aliran dana, tentu nanti akan terus didalami. Kejaksaan Agung menyebut dalam kasus dugaan korupsi importasi gula itu menyebabkan kerugian negara hingga 400 miliar rupiah. Namun mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menyebut sifat dari kerugian negara itu harus nyata, bukan potensial loss. Hal senada disampaikan kuasa hukum Thomas Lembong, Ari Yusuf Amir. Ya, kalau saya lihat kan Kejaksaan sudah yakin ya, memang ini kan keyakinan penyidik ya, mengatakan bahwa ada 400 miliar. Saya belum mendengar itu dari auditnya BPK atau BPKP ya, karena kan harus nyata ya. Ya, kerugian ini pun juga akan menjadi perdebatan ya. Ketika misalnya karena kita tahu bahwa kerugian keuangan negara itu kan bisa jadi memang yang benar-benar berasal dari keuangan negara atau yang masih menjadi potensi keuangan negara atau bagaimana. Nah, itu yang menurut saya kan belum terjawab sampai saat ini. Ketika 400 miliar itu sekarang ada di manakah uang-uangnya seperti itu? Karena memang sekali lagi ketika Kejaksaan mereka bermain di pasal 2 dan pasal 3 untuk menjerat Pak Tom Lembong, kita ingat harus ada konsekuensi logis, yaitu bagaimana menelusuri ya kemana saja aliran uang 400 miliar tersebut untuk ya dikembalikan kepada negara. Kita kalau main kerugian keuangan negara bukan hanya
bombastis, fantastis ya jumlahnya gitu ya. Tetapi bagaimana cara mengembalikannya, merampas asetnya itu. Nah sekarang kan saat ini kita belum tahu di manakah 400 miliar ini yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Apakah di